يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. Dan insyaallah kita akan membaca hadis nomor 360 berkaitan dengan hukum salat sunnah sebelum maghrib 2 rakaat. Hadisnya dari sahabat Abdullah bin Mughaffal al-Muzani. An Abdullah ibni Mughaffal al-Muzani radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, kerjakanlah salat sebelum maghrib, kerjakanlah salat sebelum maghrib. Thumma qala fi tsalitsah, kemudian beliau ulangi sebanyak 3 kali, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib. Beliau ulangi perintah itu 3 kali. Kemudian beliau menyampaikan setelah pesan yang ketiga, liman syaa, bagi siapa yang ingin melaksanakannya. Karahiyata ayyattakhidahan nasu sunnatan, karena beliau tidak ingin manusia atau masyarakat menjadikannya sebagai sunnah. Dan yang dimaksud sunnah di sini adalah kebiasaan rutin sebagaimana layaknya kewajiban. Wa fi riwayat Ibnu Hibban, dan dalam riwayat Ibnu Hibban, kalau tadi rawahul Bukhari, hadisnya riwayat Bukhari. Dalam riwayat Ibnu Hibban dinyatakan, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla qabla al-maghribi rak'atain, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat sebelum maghrib sebanyak 2 rakaat. Wali Muslimin, dan dalam riwayat Muslim, an Anasin, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu beliau mengatakan, kunna nusalli rak'ataini ba'da ghurubi syamsi, kami dulu melaksanakan salat 2 rakaat sebelum atau setelah terbenam matahari, setelah masuk waktu maghrib. Fakana sallallahu alaihi wasallam yarana, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat praktek kami. Falam ya'murna walam yanhana, beliau tidak memerintahkan kami dan tidak melarang kami. Hadisnya riwayat Muslim. Kemudian dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, kerjakan salat sebelum maghrib, kerjakan salat sebelum maghrib. Beliau sampaikan sebanyak 3 kali. Dengan perintah, tapi tanpa diiringi dengan keterangan. Andaikan perintah di situ hanya titik pada kalimat sallu qabla al-maghrib, kerjakanlah salat sebelum maghrib, maka Anda indikasi salat sebelum maghrib, qabliyah maghrib hukumnya wajib. Karena hukum asal perintah adalah wajib. Namun kemudian setelah beliau mengucapkan yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kalimat liman syaa, bagi siapa yang mau, dan ini menjadi indikasi bahwa perintah di sini perintah yang tidak wajib. Sehingga para ulama sering membahas hadis ini dalam kajian usul fikih berkaitan dengan status hukum perintah dalam syariat, di mana mereka punya kaidah al-aslu fil amri lil wujub, hukum asal perintah adalah wajib, illa idza kana fihi qarinatun ala ghairihi, kecuali jika di sana ada indikator yang menunjukkan makna selain wajib. Contohnya adalah indikator liman sya, bagi siapa yang mau, berarti perintah di situ perintah yang bukan wajib. Kemudian kata Abdullah bin Mughaffal, karahiyata ayyattakhidahan nasu sunnatan, karena beliau tidak ingin masyarakat menjadikannya sebagai ajaran. Beliau sebut di sini sunnatan, dan yang dimaksud adalah kewajiban. Karena makna sunnah dalam pemahaman ulama usul, makna sunnah dalam pemahaman ulama usul, sunnah di situ adalah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka, para ulama usul i'tiqad, para ulama yang memegang masalah prinsip akidah, kalau ada sebutan sunnah itu maksudnya ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan sunnah dalam arti jika dikerjakan dapat pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa, itu sunnah dalam definisi ulama fikih. Dan definisi ini khusus untuk kajian disiplin ilmu fikih yang datangnya belakangan. Karena ilmu hadis dengan ilmu fikih duluan mana? Hadis. Hadis, para ulama sudah mengkajinya sejak masa silam, bahkan sebelum ada kodifikasi buku-buku hadis. Sedangkan fikih itu baru muncul pasca kodifikasi buku-buku hadis. Sehingga definisi sunnah dalam arti dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak dosa, itu definisi sunnah menurut istilah ulama fikih.
Tapi kalau menurut istilah ulama akidah, ulama usul, dan ulama hadis, sunnah itu maksudnya adalah ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam riwayat Ibnu Hibban bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat maghrib 2 rakaat. Dan dalam riwayat Muslim dari Anas, beliau menceritakan kami sholat 2 rakaat setelah terbenam matahari, berarti setelah masuk waktu maghrib. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat kami, namun beliau tidak memerintahkan maupun melarang kami. Sehingga kalimat beliau tidak memerintahkan maupun melarang kami menunjukkan di situ ada sunnah takririyah, persetujuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat lalu beliau diamkan, itu jadi dalil. Beda dengan manusia zaman sekarang ya. Tadi Pak Yai lihat tapi beliau diam saja, belum tentu boleh. Karena Pak Yai lihat diam saja, ada banyak faktor. Bisa jadi nggak berani mengingatkan, bisa jadi sungkan, bisa jadi pekewo, bisa jadi ada banyak faktor. Tapi kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat dan beliau diam saja, jadi dalil. Dan ada manusia yang diamnya jadi dalil. Pertama, yang paling tinggi adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apa yang beliau diamkan itu jadi menjadi salah satu cabang dalil yang disebut dengan sunnah takririyah. Kemudian di bawahnya adalah para sahabat Khulafaur Rasyidin. Di bawahnya lagi adalah para sahabat yang senior. Kenapa diamnya bisa jadi dalil? Karena mereka ini orang yang sensitif terhadap maksiat. Ketemu pelanggaran, nggak bakalan diam, langsung diingetin. Walaupun pelanggaran itu terjadi di kalangan orang yang menjadi seniornya. Makanya kita bisa saksikan para sahabat ketika ketemu sahabat yang lain, dan kemudian sahabat yang lain itu melakukan perbuatan yang menurut dia salah, pasti nanti akan diingatkan, kamu nggak boleh kayak gini, ini salah, ini keliru. Sehingga terjadilah antara satu sahabat dengan sahabat yang lain saling mengingatkan. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu punya pemahaman, orang kalau dalam kondisi junub dan dia tidak bisa menggunakan air atau tidak punya air, maka dia nggak sholat sampai ketemu air. Sehingga misalnya ada orang yang junub dalam posisi sakit dan dia nggak bisa mandi karena sakit, pakai air hangat nggak bisa, pakai air dingin nggak bisa, maka dia nggak sholat sampai dia sembuh bisa mandi baru sholat. Itu fikihnya Umar bin Khattab. Dan fikih ini dikoreksi oleh Ammar bin Yasir, dibantah oleh Ammar, dan Ammar mengatakan kalau nggak bisa mandi tayamum. Lalu Ammar menceritakan pengalaman beliau bersama rombongan dan waktu itu ada Umar. Dalam rombongan itu, Umar dan Ammar junub dan tidak ada air. Ammar bin Yasir gulung-gulung di tanah. Gulung-gulung sebagaimana layaknya binatang. Dalam anggapan beliau, tanah itu pengganti air. Maka seluruh permukaan badannya dilumuri dengan tanah. Sedangkan Umar nggak sholat. Beliau duduk, masyarakat atau rombongan sholat subuh, tapi Umar nggak sholat. Nunggu sampai Madinah. Akhirnya ketika rombongan sampai di kota Madinah, Ammar menceritakan kejadian ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan tata cara tayamum. Innama kana yakfika an taqul hakadha. Kalau kamu tayamum, sebenarnya kamu cukup melakukan gerakan seperti ini. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menepukkan tangannya sekali, kemudian dipakai untuk mengusap wajah dan kedua telapak tangan, selesai. Kaki jangan ditayamumi, karena kaki bukan anggota tayamum. Sedangkan Umar mandi. Selesai mandi, beliau sholat dan mengqadha sholat yang tadi ditinggal. Tapi pendapatnya Umar ini dikoreksi oleh Ammar. Meskipun antara Umar dengan Ammar senior mana Pak? Memang kalau dari sisi usia, Ammar termasuk sahabat yang senior. Tapi dilihat dari kedekatan dengan Nabi SAW, Umar lebih dekat. Karena Umar Khulafaur Rasyidin. Sehingga seorang sahabat bisa ngoreksi Khulafaur Rasyidin. Sebab mereka adalah orang yang sangat sensitif dalam masalah apa? Melihat kesalahan di depannya. Ada kesalahan, nggak bakalan didiamkan, langsung diingatkan. Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah satu ketika membeli minyak dari seorang pedagang di pasar. Ya, deal harganya berapa? Harganya sekian dinar misalnya. Setelah deal, lalu tiba-tiba ada orang yang jawel Ibnu Umar. Berapa kamu jual? Saya mau beli harga sekian, mau nggak? Kata Ibnu Umar, dia memberikan untung kepada saya dengan keuntungan yang banyak. Minyaknya masih berada di tempat. Jadi Ibnu Umar beli dari A. Minyaknya masih ada di situ. Setelah selesai Ibnu Umar beli, tiba-tiba ada orang mendekat, butuh minyak itu. Ibnu Umar dijawil.
Saya beli sekian mau nggak? Dikasih keuntungan yang mahal. Ketika Ibnu Umar hampir saja salaman dengan orang yang kedua, tiba-tiba ada orang yang narik dari belakang, ditarik pundaknya dari belakang. Fa idza huwa Zaid bin Arqam. Ternyata beliau adalah Zaid bin Arqam. Dan Zaid mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang menjual sesuatu di tempat dia beli hatta yartahila min, sampai dia pindahkan barangnya dari tempat itu. Padahal ini Zaid dengan Ibnu Umar ya dekat atau lebih senior Ibnu Umar kalau dari sisi keilmuan. Tapi Ibnu Umar nggak tahu dalil itu, Zaid tahu. Maka diingatkan, ditarik pundaknya, terus disampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu contoh bagaimana tingkat sensitif para sahabat terhadap masalah pelanggaran. Ketemu pelanggaran langsung diingatkan. Kalau kita kan nggak enak ya, saya mau ngomong gimana ya? Saya mau ngingetin kok kayaknya nggak enak, saya nggak enak terus. Padahal kalau nggak enak kasih garam dikit, dah enak insya Allah. Tapi tetap bertahan nggak enak. Akhirnya jadinya amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan suasana yang terbiasa di tengah kita. Padahal Allah katakan dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia karena punya 3 sifat: amar ma'ruf, nahi mungkar, beriman kepada Allah. Dan para sahabat disebut oleh Allah sebagai sebaik-baik umat karena amar ma'ruf di tengah mereka selalu jalan, sehingga jadi kebiasaan. Dan ini di zaman kita termasuk barang langka, sehingga ngingetin sedikit nanti dilihatin terus apa ini ya. Anda kalau misalnya mau jadi polisi wudu saja, setelah belajar wudu yang benar, sudah berdiri di tempat wudu, lihatin siapa yang wudunya salah, tegur, mas wudunya salah mas, nggak kayak gini. Itu masih jadi perbincangan banyak orang. Itu tolong ya, bajunya belum lengannya belum dibuka misalnya. Atau apalagi itu pecinya belum dilepas, atau tangannya masih kering sikutnya, atau kakinya nggak digosok, kakinya masih kering tumitnya. Mungkin banyak sekali pelanggaran seperti itu. Cuman kan kita kalau lihat ada orang yang wudunya salah, gimana Pak? Itu urusan pribadi dia. Itu urusan pribadi dia. Padahal bisa jadi wudu yang salah itu mengancam keabsahan sholatnya jadi batal. Kita kalau mau ngingetin kadang mikir-mikir, diingetin nggak ya? Mau ngingetin tuh malu dia. Karena malu, akhirnya yang salah tetap salah. Baik. Karena itu dulu para sahabat tidak demikian. Mereka ketika melihat kesalahan, langsung mereka ingatkan. Sebagaimana yang menjadi kebiasaan mereka. Karena itu, diamnya mereka jadi dalil. Sedangkan diamnya kita bukan dalil. Walhamdulillahirabbil alamin. 2 hadis sudah kita baca. Selanjutnya kita akan, kemudian sebagai tambahan ya, sebagian masjid itu punya pemahaman bahwa antara adzan dan iqamat untuk salat maghrib itu paling pendek. Begitu adzan langsung iqamat. Ada kayak gitu Pak? Ada ya? Di sebagian masjid seperti itu. Dengan anggapan tidak ada qobliyah maghrib, maka begitu adzan langsung iqamat. Dan ini mungkin kurang tepat karena sebelum maghrib itu ada salat sunnah qobliyah maghrib, sehingga selesai adzan maghrib seharusnya tidak langsung iqamah, berikan jeda bagi kaum muslimin untuk melakukan salat qobliyah maghrib.